Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di Gaza Palestina hari ini, hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Masya Allah, cepat banget ya. Ini 2 bulan kita menuju Ramadan. Masya Allah, kita sudah bulan Rajab ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Masya Allah. Oke teman-teman, hari ini vlog spesial bincang-bincang dengan Akhuna Reza. Ini adalah satu-satunya mahasiswa Indonesia di Gaza yang aktif hari ini, Yang masih aktif. masih aktif, Masih aktif. yang sedang melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Gaza. Fakultas apa? Syariah. 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 Kalau saya pribadi alhamdulillah sudah selesai tahun lalu, S1 juga. Insyaallah tahun ini atau tahun depan ya saya akan melanjutkan program S2 di universitas yang sama. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan subscribe channel ini tapi subscribe aja channel Channel saya. Akhuna Reza nih. Nah, di sini ya, ini nama channelnya, dan juga linknya ada di deskripsi ya, untuk mendukung Akhuna Reza agar lebih termotivasi dalam lebih semangat dalam bikin postingan-postingan konten-konten seputar Palestina. Saya rasa konten-konten di Palestina ini juga tidak kalah menarik ya dibandingkan konten-konten yang isinya perang gitu ya. Semangat. Tanpa menyindir pihak tertentu ya, nauzubillah. Untuk bincang-bincang hari ini nggak akan lama-lama ya Jaya. Ya cukup tinggi, mungkin 3 pertanyaan. Nah, atau kita 4 hanya ingin menjawab 3 pertanyaan yang paling sering banyak ditanyakan oleh para netizen negara plus 62. Nah, Atau kalian semua. Nah, saya sudah lama ingin membuat konten ini, tapi qadarullah kesibukan kita di sini juga membuat kita harus membagi waktu. Baik, silakan bisa kita cek pertanyaan pertama sini nih. Antum baca deh pertanyaannya deh. oke. Yang paling sering ditanyakan. Paling sering tanyain oleh netizen melalui komentar atau melalui DM. Nah, direct message kalau ada yang nggak tahu DM ya. Oke. Bukan Deddy Mulyadi. Itu mah mantan. Dan ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke kita berdua, terutama Pak Ustadz Husain nih yang lebih aktif di media sosial. Ini saya di sini sebagai host ya, dan ini Saya bintang tamu. Untuk pertanyaan yang pertama ini, bagaimana sih caranya bisa ke Gaza? Yang kita tahu kan sulit banget untuk masuk ke Gaza. Kok bisa sih masuk ke Gaza gitu? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar entah udah ribuan atau puluhan ribu orang nanya ke saya. Bang Husain, ajak aku ke Gaza dong. Nah, iya. Bang Reza, aku mau masuk ke Gaza, bagaimana caranya? Ini banyak sekali pertanyaan, dan saat ini akan saya jelaskan bagaimana kita bisa masuk ke Gaza. Pertama saya mau sampaikan dulu bagaimana saya pribadi bisa masuk ke Gaza. Saya masuk ke Gaza awal tahun 2011, tepatnya tanggal 5 Januari 2011. Saya masuk bersama delegasi kemanusiaan. Jadi ada sekitar 120 aktivis kemanusiaan dari berbagai negara-negara Asia. Mereka menghimpun beberapa komunitas, kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan melakukan konvoy darat Asia to Gaza, dari Sri Lanka, kemudian ke India, ke Bangladesh, kemudian masuk ke Iran. Masya Allah. Kemudian kita semua itu konvoy lewat jalur darat ya. Dari Iran kita bergerak ke Turki. Turki kita juga terus jalur darat menggunakan bis masuk ke perbatasan Suriah. Tahun 2010 Suriah belum perak-perangan seperti saat ini, belum ada konflik. Dari Suriah kita masuk Mesir, dari Mesir kita masuk ke jalur Gaza. Kurang lebih sebulan kita menghabiskan waktu di perjalanan selama sebulan. Jadi saya bergerak itu di akhir tahun 2010, awal Desember 2010, dan masuk ke Gaza tahun 2011 awal. Sebulan kita di perjalanan. Kegiatannya apa aja selama sebulan kita ini aja konvoy, sosialisasi. Contohnya di Turki kita
mengadakan konvoy ke beberapa kota. Kemudian kita mengadakan semacam pertemuan-pertemuan dengan massa penduduk lokal, mensosialisasikan program kita di Palestina, bagaimana 120 aktivis kemanusiaan ini sepakat untuk berusaha menembus blokade Gaza saat itu. Juga ketika kita di Suriah, ketika kita di Iran, ketika kita di Lebanon, intinya kita menghimpun suara, menghimpun simpati, menyatukan aspirasi warga-warga dunia, bagaimana kita harus bergotong royong dalam membantu warga Palestina. Alhamdulillah, dan meskipun tidak mudah ya, saya pribadi nih sempat dikepung. Jadi ketika tim itu sudah sampai di Suriah Desember 2010, semua rombongan bergerak dari Suriah menuju Mesir dengan menggunakan pesawat terbang dari Bandara Internasional Damaskus ke Bandara Kairo menggunakan pesawat terbang. Sementara ada 8 orang dari total aktivis kemanusiaan itu yang dipilih oleh panitia untuk bergerak masuk ke Gaza dari pelabuhan Latakia di Suriah masuk ke Gaza melalui jalur laut. Kita rencananya menuju langsung ke pelabuhan Gaza. Ada pelabuhan di Gaza ya, namanya Mina Gaza, pelabuhan Gaza. Bisa tembus ya? Awalnya kita berniat agar bisa tembus, tapi qadarullah kita tidak tembus. Di antara 8 orang yang terpilih itu, di antaranya saya, perwakilan dari Indonesia, ada juga perwakilan dari Malaysia, ada juga perwakilan dari Azerbaijan, dari India dan beberapa negara lainnya. Nah, ketika kita sedang berada di tengah perairan internasional, saat itu kita sedang menuju ke wilayah perairan Gaza, kita dikepung oleh patroli laut Israel. Bahkan di atas kita itu beberapa Apache, helikopter Apache itu berkeliling siap melakukan penyergapan. Jadi ini kita teringat akan insiden penyergapan atau penyerbuan Mavi Marmara yang terjadi sekitar setahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah kita bernegosiasi dengan pihak Zionis Israel. Akhirnya kita ngalah, kita dari Suriah kita nggak langsung ke Gaza karena tidak boleh. Ini kita terpaksa harus berlabuh di pelabuhan Al Arish di Mesir. Dan kapal laut ini isinya itu barang bantuan. Itu ada ribuan ton sembako. Kemudian kita juga bawa mobil-mobil ambulans saat itu. Itu bantuan-bantuan yang berhasil kita kumpulkan selama konvoy perjalanan selama sebulan itu. 4 hari kita terombang-ambing di atas laut perairan internasional. Akhirnya kita bisa berlabuh di Mesir, dan dari situlah saya dan 8 orang ini masuk ke Gaza meskipun terlambat. Jadi rombongan sebelumnya udah duluan masuk, kita baru masuk beberapa hari setelahnya. Nah, jadi itu sejarah saya masuk ke Gaza. Nah, lantas kalau teman-teman mau masuk ke Gaza bagaimana hari ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini pertanyaannya. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa Gaza ini saat ini sedang diblokade sejak tahun 2006. Artinya perbatasan itu ditutup. Kalaupun dibuka itu dibatasi siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh keluar. Tahun 2011 ketika saya masuk ke Gaza masih nggak terlalu keras blokadenya. Karena itu yang zamannya siapa, presiden siapa? Zaman Presiden Mubarak dulu itu. Husni Mubarak. Beberapa delegasi kemanusiaan itu masih diperbolehkan melintas masuk ke Gaza. Dulu saat itu banyak beberapa NGO Indonesia yang masuk ke Gaza bolak-balik ya. Termasuk Reza Enter, saya masuk tahun berapa? Saya masuk tuh tahun 2013 dan saat itu presiden Mesirnya Mursi. Nah, ini lebih enak lagi nih. Waktu Mursi. Warga Gaza lebih gampang untuk keluar masuk. Nah, jadi Reza sendiri masuk tahun 2013. Dan itu nggak sendiri kan? Enggak. Ente sama ada empat relawan. Delegasi juga kan kemanusiaan. Iya. Nah, intinya bahkan ketika blokade itu tidak terlalu keras seperti hari ini, tetap kita nggak bisa masuk perorangan. Kita harus bisa masuk melalui delegasi kemanusiaan atau atas nama NGO resmi. Hari ini teman-teman jujur aja, ini terutama 3 tahun terakhir masuk ke Gaza ini bukan hal yang mudah. Sangat sulit. Terakhir ini ada tim dari Mercy ya yang masuk ke Gaza. Iya, 2 minggu lalu masuk ke Gaza itu setelah setahun lebih saya. Hampir setahun, kurang lebih setahun lah. Ya. Persiapannya itu prosedur tuh setahun mereka ngurus surat-surat visa,
ngurus izin masuk ke Gazanya melalui badan intelijen Mesir. Kurang lebih setahun akhirnya mereka baru bisa masuk. Itu pun hanya 2 minggu ya. Mereka pulang. Kemarin mereka hanya kembali ke Gaza. Indonesia. Nah, iya kembali ke Indonesia maksudnya. Padahal delegasi dan jelas agenda mereka ke Gaza ini adalah untuk kemanusiaan dan untuk memfollow up program rumah sakit Indonesia yang sedang dibangun di wilayah utara jalur Gaza ya. Nah, dan kita juga pernah mencoba untuk perpanjang paspor ya. Dan dulu kita 2 tahun lalu bos ya. Nah, itu nggak berhasil, bolak-balik. Akhirnya kita nggak jadi untuk memperpanjang paspor. Nah, sempat ada beberapa relawan Indonesia saat itu paspornya hampir expire. Nah, kita berusaha untuk menembus keluar, tapi nggak bisa. Ya, jadi kalau kita sudah bisa masuk ke Gaza ini, kecil kemungkinan kita bisa keluar. Ya, nanti kita harus siap gitu. Harus siap untuk terjebak dalam jalur Gaza. Itu resikonya. Nah, lantas kalau teman-teman masih ada yang penasaran, saya pengen masuk ke Gaza. Nah, teman-teman, antum harus pahami juga bahwa Palestina ini terbagi menjadi 2 wilayah saat ini ya. Ada wilayah namanya di tepi barat, Al-Quds. Ada wilayah di Gaza. Kalau antum mau masuk ke tepi barat, masuk ke wilayah Al-Quds, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, antum bisa lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Antum bisa masuk melalui agen-agen travel. Umroh biasanya umroh plus, antum dari Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian umroh plusnya langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Itu masih bisa. Beda dengan Gaza. Antum punya uang, antum punya dana, antum punya miliaran rupiah, itu tidak menjamin antum bisa masuk ke Gaza. Tidak lain karena blokade yang sedang terjadi di Gaza. Tapi tetap saya akan sampaikan prosedurnya. Kalau antum mau masuk ke Gaza, perorangan, antum bisa coba. Nggak ada salahnya antum mencoba. Caranya gimana? Antum ajukan permohonan masuk ke Gaza melalui Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Semua juga yang mau masuk itu harus melalui prosedur seperti itu. Ntar mereka akan memberikan aplikasi persyaratan yang harus diisi, yang harus dipenuhi. Nah, kalau mereka ACC, mereka izinkan, antum bisa masuk ke Gaza. Tapi tentu prosedurnya tidak semudah kita misalnya mau ke Amerika atau kita mau ke Australia atau mau ke Malaysia. Kita hanya perlu mendapatkan visa negara tujuan kita. Tapi kalau kita masuk ke Gaza, paling enggak kita harus juga mendapatkan izin masuk ke Gazanya. Jadi selain kita juga harus punya visa Mesir, masuk ke Mesir, dan kita juga harus punya izin masuk ke Gaza. Dan dua-duanya ini bisa diurus di Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Tapi kalau udah dapat surat izin masuk, itu yakin bisa masuk nggak? Apa dia permasalahan lagi di sini? Nah, sulit. Selama sudah punya izin masuk, insya Allah masuk. Nah, masalahnya izin masuk ke Gaza ini sulit didapatkan karena harus melalui Badan Intelijen Mesir. Nah, dan ini sudah banyak NGO beberapa tahun terakhir ini sudah banyak NGO Indonesia yang berusaha masuk ke Gaza namun selalu gagal. Persulit ya. Nah, memang sengaja dipersulit. Apalagi kalau perorangan. Terus saya kok bisa keluar masuk? Saya tuh nggak keluar masuk, teman-teman. Saya di Gaza ini sudah 10 tahun, sejak tahun 2011. Saya cuman pulang ke Indonesia 2 kali. Pertama tahun 2014, saya pulang ke Indonesia. Saya di sana sekitar 8 bulan atau 6 bulan ya di Indonesia. Kedua tahun 2018. Saya akhir 2018 saya juga pulang ke Indonesia. Tinggal di sana selama 8 bulan. Jadi selama 10 tahun saya cuma pulang 2 kali ke Indonesia. Itu pun karena saya pulang sama istri. Nah, istri ini menjadi jaminan akses masuk. Mudah juga. Alhamdulillah. Kalau saya pulang sendiri misalnya tanpa istri, ya mungkin saya tidak akan bisa masuk lagi atau masuk lagi. Iya, nggak bisa masuk lagi, sulit. Nah, jadi kalau antum mau punya akses, antum ya nikah sama orang Palestina. Paling nggak itulah salah satu caranya. Meskipun tidak mudah. Jadi itu caranya ya. Jelas ya insyaallah. Jadi cara masuk ke Gaza saya sudah sampaikan prosedurnya. Antum bisa datangi Kedutaan Besar Mesir di Jakarta. Antum bisa isi aplikasi yang diperlukan. Atau antum juga ya kalau antum punya NGO resmi, antum bisa coba daftarkan juga melalui jalur yang sama. Bagaimanapun jangan pernah kita putus asa. Sekalipun seluruh dunia memblokade Gaza,
sekalipun seluruh dunia menutup pintu perbatasan masuk ke Gaza, kalau Allah berkehendak, kalau Allah ingin kita masuk ke Gaza, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, tetap kita harus punya jiwa-jiwa optimis, yakin. Itu pertanyaan pertama ya. Oke, untuk yang pertanyaan kedua ini juga sering ditanyain dari netizen pertanyaan ini. Kok bisa sih ngevlog di Gaza? Nah, emang nggak ada serangan di sana gitu loh. Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan. Loh, kok Bang Hussein ngevlog di tengah kota misalnya, pakai bajunya rapi gitu kan, kok aman sih gitu, nggak kena bom. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan di Gaza ini hanya ada dua kondisi di Gaza ya. Pertama, kondisi agresi militer. Kedua, kondisi gencatan senjata. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin pernah ke tepi barat atau pernah ke Masjidil Aqsa, antum di sana nggak akan menemukan rumah-rumah hancur akibat serangan udara misalnya ya, atau serangan tank-tank baja, itu nggak ada di sana. Karena di wilayah tepi barat itu sudah dikuasai penuh oleh Israel. Beda dengan jalur Gaza, teman-teman. Ini informasi ini mungkin antum jarang dengar ya, tapi ada baiknya saya jelaskan. Gaza juga sempat dikuasai penuh oleh militer Israel sampai tahun 2004 kalau tidak salah. Jadi di Gaza ini dulu banyak nih ada pemukiman ilegal. Orang-orang Yahudi itu berkeliaran di Gaza sampai tahun 2004. Terutama di daerah laut ya. Terutama di daerah dekat pantai itu ada namanya pemukiman ilegal Yahudi. Namun karena warga Gaza ini beda tabiatnya dengan warga Palestina di luar Gaza. Di sini banyak aksi perlawanan, aksi bom syahid, aksi misalnya penyerbuan ya, melawan secara frontal. Itu orang Gaza itu nggak takut mati pokoknya lah, karena bagi mereka kematian itu adalah tujuan ya, agar kita mendapatkan kemuliaan mati syahid. Banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh warga Palestina di Gaza ini menyebabkan adanya ketakutan. Setiap hari itu ada aja orang-orang Yahudi yang mati di Gaza ketika itu. Makanya tahun 2004 warga pemukim Yahudi di Gaza itu semua mengungsi, mereka keluar dari Gaza. Semua, sampai aparatur negaranya pun keluar dari Gaza karena mereka tidak tahan akan kuatnya, kerasnya perlawanan orang Gaza. Makanya tahun 2006 Gaza mulai diblokade. Itulah sejarah kenapa Gaza diblokade. Sejak diblokade, karena sudah tidak ada orang-orang Yahudi di dalam Gaza, mulailah Gaza digempur oleh berbagai serangan udara, serangan darat, serangan laut. Waktu tahun 2006 itu emang nggak ada perlawanan dari Gaza ya, untuk serangan serangan udara dari Israel. Emang dari Gaza nggak ada serangan balik kan? Iya, ada sih, cuman ada tahun 2008 contohnya. Tahun 2008 ini agresi militer pertama setelah sejak diblokadenya Gaza. Tahun 2008 ini menjadi momen pertama Israel mengagresi jalur Gaza, agresi militer setelah blokade tahun 2006. Kurang lebih 21 hari Gaza dibombardir melalui serangan udara, serangan darat, serangan laut. Berapa ratus orang syahid saat itu dan belasan ribu atau puluhan ribu terluka, saya kurang hafal juga. Jadi agresi militer tahun 2009 itu berakhir setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara para pejuang Gaza dengan militer Israel. Sejak kesepakatan tersebut terus berlangsung sampai tahun 2012. Tahun 2012 pecah lagi pertempuran, terjadi lagi agresi militer. Saat itu saya di Gaza tahun 2012. Gaza masih di Indonesia ya? Masih di Indonesia. Saya di Gaza. Terjadi pertempuran namanya pertempuran Hijratus Sijil. 8 hari Gaza dibombardir. Ya, itu banyak korban ya. Banyak korban tahun 2012 itu. Namun saat itu persenjataan militer warga Gaza sudah semakin berkembang. Mereka sudah punya roket-roket yang bisa menempuh jarak puluhan kilometer tahun 2012. 8 hari berlangsung agresi militer, selesai setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan negara-negara lainnya seperti Amerika dan Inggris. Nah, kita memasuki lagi masa-masa gencatan senjata sampai tahun 2014. Tahun 2014 terjadi lagi agresi militer, namun kali ini nggak tanggung-tanggung, 51 hari
kita dibombardir Gaza itu ya. Reza udah di Gaza ya? Udah. Ente sama teman-teman ya? Udah. Itu Masya Allah ya Allah. Kalau antum hanya bisa menyaksikan di televisi bagaimana dentuman suara bom, bagaimana langit itu memerah ketika roket-roket itu dijatuhi di rumah-rumah warga. Itu kita melihat dengan mata kepala sendiri. Saya yang namanya melihat mayat-mayat berpotongan itu, tubuh-tubuh yang terpotong itu sudah hal yang lumrah di Gaza. Itu juga pasti pernah lihat ya. Insiden yang tuk-tuk itu ya, yang langsung. Iya, itu kita pernah tuh itu baru sana. hancur badannya. Ente ada sesuatu itu ya? Ya kita sempat naik mobil ya, kita dan teman-teman relawan. Tiba-tiba tidak jauh dari kita ada seorang warga Gaza yang lagi naik seperti motor. Itu dibombardir. Itu kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana isi perutnya keluar ya. Hancur Ya Allah. semuanya. Itu sangat-sangat sulit. Tahun 2014 sekali lagi agresi militer ke Gaza oleh Israel selama 51 hari. Agresi tersebut selesai ya ketika tercapai lagi gencatan senjata. Saat ini kita sedang berada di dalam masa-masa gencatan senjata. Meskipun teman-teman, antara agresi militer salah satu dengan yang lainnya itu kita katakan ada masa-masa gencatan senjata, ceasefire. Namanya wakaf itlaq benar bahasa Arabnya. Itu tetap ada beberapa hari itu eskalasi namanya. Meskipun mereka sepakat untuk tidak saling menyerang, Israel ini, orang-orang Yahudi ini terkenal kaum yang suka melanggar peraturan, kesepakatan. Beberapa kali sejak tahun 2014 sampai sekarang nih 2020 itu Israel melakukan pemboman ke berbagai rumah-rumah warga. Contohnya bulan November 2019 itu berapa rumah hancur, berapa warga Gaza syahid. Juga tahun 2018 menjelang Ramadan 2018 juga ya, tahun lalu itu sempat juga terjadi eskalasi. Dan yang terakhir ini sekitar seminggu yang lalu ya juga terjadi eskalasi gempur-gempuran. Nah, dan hari ini kita sedang berada di masa-masa gencatan senjata. Nah, jadi kalau antum melihat kita sedang jalan-jalan ya di jalan-jalan Gaza, itu kita sedang memasuki masa-masa gencatan senjata. Kalau sedang eskalasi atau sedang agresi militer, kita nggak bisa itu jalan-jalan gitu. Itu resiko tinggi. Nah, meski demikian, masa-masa gencatan senjata ini tidak bisa diprediksi. Suatu waktu bisa meledak. Mungkin nih bisa jadi sekarang kita lagi ngobrol gini, bisa jadi Israel menyerang. Jadi itu ya, makanya memang resiko untuk tinggal di Gaza ini tidak mudah. Mental kita harus siap. Ya kita harus pandai-pandai mempersiapkan diri ya. Karena serangan tidak bisa diprediksi kapan bisa terjadi. Itu kurang lebih jawaban kenapa kita bisa ngevlog ya. Jadi nggak seperti yang terpikirkan ya. Soal seperti setiap hari itu dibom setiap hari setiap malam, enggak gitu juga. Enggak semua rumah hancur, enggak juga gitu loh. Karena bagaimanapun juga Israel enggak berani mereka. Kalaupun mereka harus ngebom tiap hari itu, mereka akan mendapatkan kerugian yang luar biasa, kerugian material, dan belum lagi serangan-serangan balasan para pejuang Gaza itu menjadi momok yang sangat menakutkan warga-warga Yahudi Israel. Saya mau kasih gambaran aja ya. Kalau warga Gaza ini diserang dengan bom, ya 8 orang syahid misalnya. Itu warga Gaza hanya akan berduka beberapa saat aja. Tapi mereka akan berbahagia karena keluarga mereka syahid. Insya Allah surga balasannya. Sebaliknya ketika satu roket dari Gaza itu nyampe ke wilayah jajahannya Israel, itu jutaan orang Yahudi itu langsung masuk ke dalam bunker-bunker persembunyian. Mereka itu satu roket jatuh ke Tel Aviv misalnya, itu satu kota itu lumpuh, perekonomian lumpuh, sekolah libur, pariwisata lumpuh. Jadi kerugiannya itu besar sekali. Itulah kenapa mereka juga nggak berani perang benar-benar 24 jam selama setahun full misalnya. Dibalik itu juga warga Gaza semakin bahagia kan. Iya. Mereka jadi intinya warga Gaza itu nggak takut mati, orang sana takut mati banget. Nah itulah kenapa yang menyebabkan Gaza masih bisa bertahan sampai saat ini. Jadi itulah gambarannya kenapa kita bisa bikin vlog ya. Vlog dengan santai dengan. Oke, pertanyaan ketiga Zah. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini juga paling sering ini, paling sering ditanyain dari netizen nih.
Bang, bagaimana sih caranya kuliah di Gaza? Nah, ada juga pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih bisa nikah sama akhwat Gaza? Nah, iya, ini loh. pertanyaan yang sulit banget nih. Ya, Sulit ini banget, tapi gampang dijawab sih insya Allah ya, bagi Bang Hussein insya Allah. ini pertanyaan yang juga sering saya terima ya. Sering banget nih dapat pertanyaan seperti ini. Bagaimana mau kuliah di Gaza? Bagaimana dapat akhwat Gaza? Nah. Saya nggak akan jawab di channel ini. Bagi teman-teman yang mau tahu jawabannya, sekarang antum bisa mampir ke channelnya Akhuna Reza, oke? Nah, jadi langsung Ke Reza, antum akan temukan jawaban kita di episode sana. berikutnya. Oke. Untuk pertanyaan yang udah kita jawab, kita tutup dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pasti bincang-bincang ini belum selesai. Antum sekarang segera menuju ke akun Reza. Kita lanjutkan di sana dan jangan lupa subscribe juga akun beliau. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.